Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Big Different episode yang baru, di mana di sini saya akan membagikan tentang hal berbeda apa saja yang sudah saya lakukan sama minus 2 perusahaan. Oke, masuk. Minggu ini tidak ada hal berbeda yang saya lakukan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya minggu ini saya cukup teler, terus juga ada berbagai masalah yang muncul sehingga saya nggak fokus untuk melakukan hal yang berbeda. Jadi singkat cerita, kondisi saya sedang tidak fit, jadi agak-agak teler gitu, dan untuk jagain supaya tidak drop dan kena covid, jadi saya mengurangi aktivitas. Dan yang kedua, ada masalah di IT dan juga di accounting. Nah, karena saya memimpin sebuah startup, jadi masih umurnya belum ada setahun, jadi saya belum punya divisi IT dan juga saya belum punya divisi accounting yang solid, sehingga saya ketika ada masalah ini saya harus handle sendiri. Jadi hal itu yang menyebabkan saya nggak terlalu fokus untuk melakukan hal yang berbeda minggu ini. Ya, ini pengakuan sih. Jadi ternyata walaupun saya membagikan harus melakukan hal berbeda, ternyata saya pun sendiri juga ada waktunya untuk kendor. Cuma satu hal yang saya syukuri dari minggu ini bahwa ternyata saya mempunyai tim yang hebat. Dalam arti begini, saya nggak fokus minggu ini, saya tidak banyak melakukan hal berbeda, tapi kinerja dari perusahaan itu bagus sekali, masih nggak ikut kendor bersama saya, tapi bagus. Kenapa? Karena ternyata tim saya, partner saya, dalam arti karyawan saya, mereka melakukan hal yang spektakuler, mereka melakukan hal yang selalu membaik dari tiap pekan, sehingga hal ini menghasilkan ketika saya sebagai pemimpinnya, sebagai leadernya ternyata nggak perform, masih ada tim yang menopang kinerja dari perusahaan. Nah, hal yang mau saya bagikan hari ini adalah bagaimana untuk menciptakan tim seperti itu. Kalau Anda tanya apa yang saya lakukan sehingga mereka bisa seperti itu, jujur sebenarnya saya nggak terlalu banyak melakukan hal yang aneh-aneh. Hal yang berbeda saya lakukan dari dulu-dulu ya. Saya cuma mentraining mereka dan saya cuma membuat mereka itu merasa memiliki perusahaan. Dalam arti, satu, yang pertama masalah training. Saya berprinsip dulu ya, ini sebelum sekarang dulu, jadi bertahun-tahun yang lalu saya berprinsip itu kalau Anda nggak perform, oke, saya bisa perform sendiri. Saya seorang superstar. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya sadar hal ini salah, nggak benar. Sehingga hal yang akhirnya saya lakukan di tempat yang baru ini saya lakukan, saya merubah mindset itu. Saya mentraining mereka sehingga harapan saya mereka itu bisa lebih bagus daripada saya. Dan ini terbukti ketika saya melakukan training seperti itu, saya berusaha untuk memajukan tim saya, karyawan saya. Hasilnya ketika saya kendor minggu ini, ternyata mereka yang menopang. Dan ini indahnya kalau kita punya tim yang hebat, teamwork yang bagus seperti ini. Jadi ketika ada satu yang drop, yang lain yang ngangkat. Nah, jadi itu satu, saya berusaha untuk memberikan training. Ya walaupun 2 minggu belakang nggak terlalu fokus sih, nggak ada training yang signifikan, yang rutin seperti biasanya karena masalah. Yang satu minggu ini seperti itu, yang kedua adalah masalah PPKM, sempat tersendat-sendat juga jalannya, sehingga nggak terlalu fokus di training. Tapi buahnya itu dari yang kita tanam sebelumnya, jadi dari berbulan-bulan yang lalu sudah saya tanam training terus, buahnya ini mulai muncul sekarang, yaitu ketika saya drop ternyata mereka bisa ngangkat, mereka bisa perform dengan kemauan mereka sendiri. Nah, itu kata kunci yang pertama. Jadi saya menikmati buahnya sekarang, yaitu ketika kita memajukan tim kita, karyawan kita, hasilnya itu seperti itu. Kita nggak single factor, jadi apapun kondisi kita, masih ada tim yang menopang kita. Itu satu. Yang kedua tadi adalah, meskipun kita tidak bagus kondisinya, tapi kalau karyawan kita, tim kita merasa mereka memiliki usaha ini, perusahaan ini, mereka akan melakukan lebih kok. Contoh nih, hal yang paling simpel adalah saya coba menanamkan untuk mereka bisa suka dengan perusahaan ini, dengan lingkungannya juga. Karena ketika mereka nyaman, mereka nggak khawatir ini itu, mereka bisa fokus, mereka bisa all out bekerja. Salah satu bukti nyatanya adalah di tempat saya, kami nggak pernah, di tempat saya tidak memberikan uang lembur. Jadi mau Anda lembur sampai pagi pun, sampai tengah malam, ya sudah, penghasilan Anda itu saja. Biasanya kalau di tempat-tempat lain, setahu saya nih, kalau nggak ada uang lembur ya karyawan disuruh lembur sih ogah-ogahan ya biasanya. Tapi di tempat saya nggak pernah nyuruh mereka lembur ya, tapi biasanya mereka pulang lebih telat dari biasanya. Dan mereka pulang lebih telat itu bukan karena mereka kerjanya nggak benar sehingga molor semua, enggak, tapi mereka selalu memberikan lebih.
Ya, jadi ada waktu-waktu yang ketika mereka kerjanya sudah finish, ya mereka pulang on time. Tapi kalau enggak, mereka menyelesaikannya. Bahkan ada beberapa yang saya perhatikan, mereka itu melakukan lebih sehingga mereka pulangnya pun juga tambah sore. Di luar jam normalnya. Nah, dari sini saya perhatikan bahwa ternyata ketika seorang karyawan itu memiliki kenyamanan, memiliki rasa memiliki untuk perusahaannya, ya dia mau melakukan lebih kok. Meskipun kita tidak memberikan ekstra, misalkan gaji, uang lembur, dan sebagainya. Nah, jadi dua hal yang saya garis bawahi hari ini ketika saya drop, kalau tim kita mampu, ya mereka yang akan menopangnya. Nah, cara memampukannya gimana? Training lah. Banyak perusahaan yang tidak melakukan training rutin. Biasanya cuma awal-awal masuk di training, setelah itu ya sudah jalan sendirinya. Tapi saya berusaha untuk menerapkan training rutin sehingga harapannya mereka lebih mampu, tiap minggunya lebih baik, dan buahnya seperti sekarang. Minggu ini saya drop, mereka yang nopang sehingga kinerja perusahaan itu masih terjaga. Satu, yang kedua, hal yang harus kita lakukan sebagai leader, sebagai pimpinan adalah kita harus menciptakan lingkungan yang bagus sehingga karyawan kita, tim kita itu merasa nyaman dalamnya. Dan ketika seseorang merasa nyaman, biasanya mereka mau memberikan lebih. Nah, hari ini simpel sih, hanya itu saja yang ingin saya bagikan karena ya di awal sudah pengakuan saya nggak perform minggu ini, nggak melakukan hal yang lebih, jadi ya nggak ada hal cerita yang ingin saya bagikan. Cuma ternyata ya saya bersyukur ketika saya drop ternyata masih ada yang menopang. Ya itu tadi ceritanya. Oke, hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga minggu depan saya sudah pulih, masalahnya pun beres semua sehingga saya bisa melakukan hal berbeda lainnya yang akan saya ceritakan di minggu depan. Oke, sampai jumpa di minggu depan.